soal kawasan Bandung Utara nih Kang Yana, ada beberapa proyek yang memang juga jadi catatan kita. Ini salah satunya mungkin ada proyek yang sempat dicanangkan adalah Bukit Bacaleng ya. Yeah. Oke, nah ini boleh disampaikan lebih lanjut. Nah ini bagaimana perkembangan proyek-proyek ini nih Kang Yana? Jadi kalau Bacaleng sama lah, prinsipnya ada lahan milik lahan RTH ya, ruang terbuka hijau milik pemerintah kota yang waktu itu kita lihat bukan gundul lah gitu, tidak terlalu hijau ya gitu ya. Akhirnya kita coba berdiskusi dengan masyarakat sekitar. Tadi kita coba tanami, kita coba ini bersama-sama, kita cari bibitnya, cari ininya, kita tanam sama-sama tanpa relatif tidak menggunakan APBD. Jadi betul-betul ini semua kolaborasi, semangat gotong royong gitu ya, dan ternyata responnya luar biasa gitu ya. Itu yang membuat kami semakin semangat gitu ya. Jadi memang dari dulu kita punya keyakinan masyarakat Kota Bandung mah gotong royongnya luar biasa, gampang asal diajak gitu ya. Dan ternyata itu terbukti gitu ya di beberapa yang kita aktivasi ya, di Bacaleng, di Bukit Garut, kemudian di wetland Cisurupan, dan beberapa daerah di Bandung Utara yang memang rata-rata itu merupakan lahan ruang terbuka hijau milik pemerintah Kota Bandung yang belum termanfaatkan maksimal lah gitu ya. Jadi tidak hanya Bukit Bacaleng, tapi ada beberapa bukit juga, Bukit Garut, lalu juga Wetland Park Cisurupan. Ya. Itu menjadi hal yang samakah kolaboratif dan akhirnya tadi mengurangi APBD seperti itu Pak? Tentunya juga tidak membebani APBD maksud saya. Iya betul. Jadi memang tadi ada yang nyumbang desainnya, ada yang nyumbang tenaga maculnya, nyangkulnya, ada yang nyumbang bibitnya, ada yang nyumbang tenaga nanemnya, ada yang nyumbang air kopinya, singkong gorengnya. Ternyata luar biasa gitu. Dan dengan semangat itu ya ternyata kita juga waktu itu tidak pernah membayangkan ternyata hasilnya sekarang itu bisa dinikmati oleh masyarakat sekitar gitu ya. Dan kita tadi pemerintah kota dapat manfaat itu jadi hijau, mengurangi erosi, mengurangi banjir karena air dari utara itu terserap cukup banyak di wilayah itu gitu ya. Yang mudah-mudahan mengurangi dampak banjir ke daerah Bandung Selatan, daerah Gede Bage, daerah selatan lainnya. Oke, baik. Nah ini kolaborasi dari masyarakatnya sudah ada seperti itu dan juga akhirnya tidak membebani APBD. Pelaksanaannya sendiri Pak di masa pandemi COVID ini seperti apa? Karena kita ketahui kalau misalnya ada kegiatan menanam bareng seperti itu kan juga akhirnya harus berkerumun lah ibaratnya seperti itu. Nah ini bagaimana proyek-proyek ini agar tetap jalan tetapi juga tadi di masa pandemi COVID-19 ini betul-betul juga tidak mengabaikan masalah protokol kesehatan ini? Ya pastilah. Sekarang dalam berbagai aktivitas pemerintah kota maupun masyarakat kita kan berharap tetap apapun aktivitas itu menerapkan standar protokol kesehatan yang sangat ketat gitu ya. Betul. Jadi masker mah jadi satu hal yang penting karena dengan penggunaan masker ini insya Allah kita tidak menularkan dan tidak tertular. Kemudian juga tetap jaga jarak, kan nanam pohon nggak mungkin dempet, pasti berjarak juga gitu. 5 meter. Karena kan ini pohonnya pohon produktif ya, buah-buahan lah rata-rata yang memang membutuhkan jarak juga cukup lebar ya gitu. Jadi saya pikir itu juga kita terjaga dan insya Allah ini kan outdoor ya. Kalau outdoor mah insya Allah lah resikonya agak lebih kecil dibanding kita sekarang di ruangan ini gitu ya. Baik, ada sedikit kendala tidak Pak? Terutama juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini untuk menjalankan program-program ini, terutama terkait program penghijauan ini di beberapa titik ini. Saya pikir alhamdulillah enggak ya, karena semangatnya kita ngajak warga itu mengaktifasi lahan-lahan ruang terbuka hijau kita untuk tadi kita dapat benefit juga, warga juga dapat benefit. Jadi semangat lah warga mah alhamdulillah. Dan relatif ya kuncinya sih mungkin di awal kita berkomunikasi, menyampaikan niat kita dan responnya ternyata alhamdulillah luar biasa. Mereka juga ikut nanamnya dan insya Allah kan setelah jadi mereka ikut jaga karena mereka ikut menikmati hasil nanti buah-buahannya kan
nggak kita ambil, pemerintah nggak ambil, maka itu mah dimanfaatkan sama masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Insya Allah. Karena mungkin ini lebih mudah karena banyak yang WFH, jadi banyak yang juga lebih mudah untuk ikut menanam. Iya. Ya dibanding kesal terus di rumah kan, mending nyangkul gitu. Oke, baik. Nah ini berkaca dari proyek-proyek ini wetland di Cisurupan, lalu juga Bukit Baceleng, lalu juga Bukit Bahgarut. Ini tadi salah satu tujuan yang sempat disampaikan oleh Kang Yana adalah soal banjir. Nah, salah satu proyek yang juga dicanangkan adalah soal Drompori ini. Nah, ini bagaimana perkembangan ini juga yang menjadi salah satu solusi mungkin untuk menangani banjir, terutama ini kan sudah musim kemarau nih, tampaknya waktu yang pas nih untuk di musim kemarau ini. Ya, makanya kemarin teman-teman dari Dinas PU, Kang Didi CS itu juga membuat satu program Drompori karena dulu itu kan ada biopori itu ukurannya kan agak lebih kecil. Kalau ini memang ukuran drum kapasitas 200 liter. Jadi kalau pada saat musim hujan kita menabung air, tapi kan nggak statis, dia 200 meter misalkan dari talang rumah kita ya semua ditujukan ke Drompori yang ada di rumah kita gitu. Kan 200 liter itu dia terus menyerap itu dia bisa menampung dan menabung air cukup banyak, dan insya Allah tadi kalau itu dilakukan di musim hujan, insya Allah itu kita tidak memberikan kontribusi banjir karena tidak berkontribusi air dari rumah kita itu limpahannya nggak keluar rumah kita gitu ya. Benar-benar semua ditabung di sekitar rumah kita lewat Drompori ini ya. Nah pada saat musim kemarau insya Allah itu kita bisa manfaatkan. Kalau sekarang misalkan tadi Drompori kita buat di halaman rumah kita yang terbatas lah gitu ya, semua limpahan air itu dimasukin ke situ pada saat musim hujan, terus kita bikin sumur bor di sampingnya, insya Allah sepanjang musim kita bisa dapat air, insya Allah. Dan itu tadi banjirnya kita berkurang pada saat musim hujan. Tapi pada saat musim kemarau seperti sekarang kita tetap mendapatkan benefit dari tabungan air kita di sekitar rumah kita itu. Program Drompori ini tampaknya juga kendalanya adalah karena lahan tidak terlalu banyak nih Pak untuk di Kota Bandung, terutama masing-masing rumah misalnya seperti itu. Apakah dikhususkan untuk daerah tertentu atau memang sebetulnya juga ada solusi? Enggak kan, bisa aja sekarang misalkan di gang yang suka sering banjir gitu di daerah utara. Itu kan bisa aja ditanam aja di situ, asal ketebalannya tutupnya lah gitu ya, dan dia kan berongga lubangnya cukup banyak, tapi dia agak tebal supaya kalau dilintasi motor, dilintasi orang, dia tetap nggak rusak gitu ya. Itu sebetulnya nggak bicara lahan sebesar apapun asal dia masuklah ukuran drum gitu ya, itu mah. Dan pada saat musim hujan itu tempat-tempat yang memang berpotensi ada genangan air ya. Nah kita tanam Drompori di situ. Dan tentunya ini melibatkan aparat kewilayahan, terutama kalau di rumah sendiri itu berarti kegiatannya dilakukan mungkin oleh personal. Tapi ketika misalnya di jalan-jalan atau gang-gang misalnya seperti itu yang sering banjir lah seperti itu, apakah ini juga kegiatan Drompori ini juga melibatkan aparat kewilayahan dari tingkat RT, RW seperti itu Pak? Sementara kita dorong teman-teman kelurahan, kecamatan itu juga membuat Drompori minimal di wilayah kantornya dan di rumahnya masing-masing dulu. Nah tadi yang berada di daerah-daerah genangan yang milik publik juga, ini kalau nggak salah udah lebih dari 1.700 Pak Didi ya, itu Drompori yang sudah terpasang oleh teman-teman dari PU karena memanfaatkan tadi. Ini juga nggak pakai APBD, ini benar-benar drum aspal, bekas drum aspal gitu ya. Dan dia kan sebetulnya diuntungkan kalau drum aspal itu dia udah di coating ya, udah anti karat ya. Jadi nggak perlu pakai anti karat lagi gitu ya. Itu tinggal digali, ditanam, ditutup, ya udah insya Allah dia bisa berfungsi gitu ya. Baik. Dengan adanya Drompori ini tentunya akan dimasifkan di 2020 ini. Ya terus lah. Jadi tadi semangatnya mudah-mudahan kalau kita menabung air pada saat musim hujan, insya Allah kita pasti dapat manfaatnya nanti pada saat musim kemarau, dibanding air ini terlimpas ke sungai atau ke wilayah lain ya gitu. Tapi kalau ini juga di sekitar rumah kita udah
udah ditabung mah insya Allah lah ya. Oke, baik. Terkait kolam retensi, nah ini juga terus dimasifkan tentunya juga ataupun dilakukan oleh rekan-rekan dari pemerintah Kota Bandung ini. Nah ini bagaimana perkembangan kolam retensi, terutama juga misalnya kolam retensi di kawasan Ranca Bolang nih Pak? Ya alhamdulillah itu juga kolam retensi Ranca Bolang itu betul-betul juga tidak menggunakan APBD. Oh sama juga. Ini kalau saya dari tanya tadi semua proyeknya tampaknya ini APBD less ya Pak ya. Jadi alhamdulillah jadi tadi selama kita semua juga meyakinkan warga masyarakat sekitar benefit yang didapatkan kalau kita kerjain bareng-bareng bukan proyek lah pekerjaan ini gitu ya. Jadi seperti yang itu Ranca Bolang itu desainnya juga dari warga itu ya gratis. Kemudian ada soil test juga ngebor untuk ini tanah itu gratis juga termasuk beberapa pohon gitu dan intinya sekarang warga ikut menjaga kualitas dari kolam retensi ini kan orang nggak boleh sampah nggak boleh jadi dan karena tadi itu berdampak juga mengurangi banjir beberapa wilayah yang biasanya suka langganan banjir di daerah itu gitu. Oke, baik. Jadi ini kolaboratif warga ini sangat besar terutama dalam program-program ini ya Pak ya. Proyek Bukit Baceleng, lalu juga Drompori dan juga tadi kolam retensi ini. Nah, dengan tentunya proyek-proyek ini apakah juga di masa pandemi COVID-19 ini terutama misalnya proyek kolam retensi ini apakah memang berjalan cukup lancar Pak seperti itu, tapi di sisi lain bagaimana di masa pandemi COVID-19 ini terutama terkait kolam retensi ini? Ya kalau kolam retensi kan selama tadi setelah kita lihat bahwa kalau kita lakukan kolam retensi di daerah itu apakah berdampak terhadap pengurangan banjir? Kan soal ngeruknya mah PU punya mesin terus punya tenaga. Jadi kita manfaatkan seperti itu ya. Yang lainnya sih relatif misalkan membutuhkan tadi pohon atau apa itu alhamdulillah ya dari berbagai instansi lain baik tingkat kota maupun provinsi maupun kementerian yang lain tuh nyumbang pohon tuh bibit pohon. Alhamdulillah gitu ya. Ada satu lagi daerah utara tuh yang kita lagi penghijauan baru tuh apa Pak Didi? Selop. Kalau yang karena garum Pak. Garum. Itu juga kita lakukan juga itu sama ruang terbuka hijau di daerah Bandung Utara juga yang kita sama-sama berkolaborasi sama warga sekitar, kita tanam penghijauan juga gitu ya. Oke, baik. Berarti ini fokus soal penghijauan terutama di kawasan Bandung Utara ini masih menjadi langkah strategis untuk pemerintah Kota Bandung mengurangi masalah banjir ini. Insya Allah. Jadi kan salah satu misi dari Pak Wali ke depan itu kan mengurangi banjir. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya yang kita lakukan ini berdampak cukup signifikan dan alhamdulillah sebetulnya dengan kita lakukan penghijauan di daerah-daerah yang tadi disebutkan cukup ada dampak pengurangan genangan air di daerah Gede Bage dan sekitarnya gitu ya. Karena kalau dulu kan misalkan daerah Gede Bagenya nggak hujan, tapi di utaranya hujan. 2-3 jam kemudian tiba-tiba Gede Bage banjir gitu. Padahal hujan gente gitu. Nah ini mah alhamdulillah berdampak pengurangan lah. Oke, terutama ini kolaboratif dari masyarakat ini tampaknya menjadi salah satu solusi tadi karena APBD sudah direalokasi ya, tetapi juga dengan adanya kolaboratif masyarakat juga bisa proyek tetap berjalan tetapi tidak mengambil dari APBD seperti itu kan? Iya kan tadi intinya lah di balik musibah mah ada hikmah. Hikmahnya tadi kita dengan dorong kolaborasi jiwa gotong royong warga Kota Bandung itu memang benar-benar luar biasa. Baik, saya terlebih dulu mungkin sedikit ke Kang Didi. Ini terkait juga tadi proyek-proyek terutama masalah di kawasan Bandung Utara ini, masalah juga penghijauan di Bukit Baceleng, Wetland Park Cisurupan seperti itu. Apalagi ini sudah terkoreksi mungkin pendanaan untuk proyek-proyek ini seperti itu, tapi juga tetap berjalan di masa pandemi COVID-19 ini. Boleh disampaikan lebih lanjut nih Kang Didi, seperti apa nih program-program ini akhirnya? Ya, jadi mungkin melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Wakil, bahwa penyelesaian banjir itu kan ada
tiga ya. Jadi pertama air itu dialirkan, walaupun ini tidak sustain gitu dan tidak dianjurkan gitu ya. Yang kedua itu diparkir, jadi masuk ke retensi. Yang ketiga diresapkan. Pola diresapkan itu ada dua. Yang pertama yang alamiah, itu dengan penanaman pohon. Yang kedua dengan buatan, yaitu dengan sumber resapan gitu. Nah itu yang kami lakukan. Jadi ingin menyelesaikan banjir yang sustain gitu, sekaligus untuk penanganan ketahanan air gitu. Nah kemarin waktu perpisahan dan sektor gitu mengatakan dia dapat data 2004 kalau nggak salah ya, jumlah seke di Kota Bandung itu 136 kalau nggak salah ya. Ketika kemudian cari data lagi di tahun 2012, seke di Bandung itu tinggal 112. 2017 yang 112-nya disurvei oleh anggotanya, ternyata hanya tinggal 63 lagi yang masih berair gitu. 63 seke yang masih berair. Iya, sisanya hanya nama sekenya saja ya. Jadi ada namanya, airnya sudah tidak ada. Ini dikarenakan apa? Karena tidak ada air yang berkurang air yang diresapkan gitu. Nah, konteks ini yang kami lakukan selain menangani banjir, di dalamnya adalah membangun ketahanan air. Ketahanan air. Oke, menangani banjir dan juga ketahanan air. Baik.